wabarakatuh. Yes, akhirnya bikin video lagi setelah sekian bulan. Gak tahu kenapa gue gak bikin video. Gak. Yang jelas, alhamdulillahnya adalah gue sudah kembali berkegiatan. Gue sudah kembali bekerja. Jadi untuk bikin video-video tuh kayaknya belum sempet gitu. Bukannya sesibuk, emang lebih memprioritaskan kalau sudah selesai bekerja tuh ya udah istirahat gitu. Jadi kalau punya waktu di weekend ya lebih baik tidur gitu, istirahat, gak kemana-mana gitu. Jadi untuk bikin video diintar-intarin dulu gitu. Lagian kan gue bukan YouTuber ya, gue gak punya target buat harus bikin video segini setiap hari ini, gak ada. Jadi intinya kan bikin video ini kan buat sharing, kalau nggak ada yang mau share ya nggak bikin gitu. Tapi terima kasih banyak buat semua yang udah suka nanya ke DM Instagram, di komen juga suka nanya. Ada yang gue jawab pertanyaannya, ada yang enggak, karena kalau yang bisa gue jawab ya akan gue jawab, yang nggak gue jawab ya karena gue nggak tahu harus jawab apa gitu. Kadang ada yang pertanyaannya tuh udah terlalu menjurus ke medis gitu, jadi kan gue nggak bisa jawab, ya mending tanya langsung sama dokternya. Gue nggak ngerti, nanti daripada gue salah gitu, dia nggak gue jawab gitu. Terus terima kasih banget yang udah suka ngedoain, alhamdulillah. Rasanya sih semakin kesini semakin sehat rasanya. Terus berdasarkan pemeriksaan terakhir, MRI terakhir, kondisinya adalah kata dokter bagus hasil MRI-nya dibanding sama MRI yang sebelumnya, itu cenderung stabil, nggak ada perubahan, tetap bagus dari yang sebelumnya gitu. Kan dulu sebelumnya ada biopsi, hasil biopsinya baik, terus habis itu gue MRI, habis MRI hasilnya juga baik. Nah, habis itu ada MRI lagi per 3 bulan berikutnya, hasilnya juga alhamdulillah baik. Jadi rasanya sih sehat sekarang gitu, karena sejujurnya pun walaupun sudah bisa berkegiatan, sudah bisa bekerja, tapi sejujurnya secara fisik gue tidak seperti orang-orang yang normal gitu ya. Jadi gue masih harus ada yang gue jaga, karena gue tuh masih ringkih lah, bukan ringkih ya, apa ya istilahnya, gue sangat-sangat gampang capek gitu. Tapi ya sebisa mungkin gue berusaha sebaik mungkin untuk melakukan apa yang sudah ditugaskan sama gue gitu. Capeknya tuh gini, karena gue ini kan masih ada nih efek-efek kemo dan radiasi itu masih ada sampai sekarang. Kayak contohnya mulut gue selalu kering gitu, jadi gue tuh nggak bisa lepas dari air. Nah itu adalah efek dari radiasi. Jadi gue kemana-mana bawa air. Nah once gue lupa bawa air gitu dan gue melakukan kegiatan yang banyak pergerakan fisiknya, nah itu gue drop, gue bisa sangat kecapean. Itu gue bisa diem banget gitu untuk nge-recharge tubuh gue gitu. Gue harus diem, kalau enggak gue harus tiduran, harus benar-benar istirahat gitu. Jadi ketika gue kecapean gitu di tengah-tengah tugas gitu, gue mesti bilang sama tim gitu. Terus gue harus, aduh gue capek nih, boleh ya istirahat sebentar. Dan alhamdulillahnya gue punya tim yang super pengertian gitu dalam di pekerjaan gue gitu, alhamdulillah banget. Terus dan mereka support gitu. Dan sebenarnya sih ada positif negatifnya, karena positifnya gue terbantu dengan punya tim seperti itu. Yang kedua, yang negatifnya adalah gue merasa gue tuh membebani mereka gitu. Walaupun sih terlihatnya sih sepertinya mereka sih fine aja, cuman guanya nggak enakan gitu. Itu sih. Terus bukan gue aus. Nah setelah itu apa? Setelah semuanya gue lakukan gitu, kontrol, terus MRI dan lain-lain, nah dokter menganjurkan untuk pemeriksaan selanjutnya adalah PET scan. Gue itu nggak ngerti ya PET scan itu apa gitu.
gua googling pun mirip-mirip lah sama MRI sama CT scan atau apalah scan lainnya itu. Nah akhirnya gue konsultasi sama dokter gue, dokter Mayang, dan beliau menjelaskan cukup dengan bahasa yang versi gue gitu. Versi gue tuh maksudnya adalah bahasanya bukan bahasa medis gitu, bahasa yang mudah dimengerti orang-orang gitu. Nah ini gue ada video gue wawancara sama beliau. Semoga penjelasan tentang PET scan dari beliau itu bisa ngebantu teman-teman cari tahu, nambah pengetahuan lah. Untuk apa sih PET scan itu, seperti apa sih, maksudnya apa sih PET scan itu, singkatannya apa? Kalau singkatannya tadi cari aja di Google, udah jelas ada gitu. Nah ini videonya, lihat ya. Hai dokter. Halo Farhan. Nah, hasil MRI saya gimana dokter? Bagus, hasilnya bagus. Jadi dibandingkan dengan yang sebelumnya stabil. Alhamdulillah. Sekarang anjuran dokter adalah untuk PET scan. Untuk PET scan, ya. PET scan itu apa sih dokter? Jadi PET scan itu sebenarnya ada suatu pemeriksaan juga untuk menilai ada enggak. Jadi gini, sebenarnya hampir sama seperti MRI dengan kontras. Jadi pada saat kita lakukan pemeriksaan diberikan suatu zat. Nah ini juga sama-sama diberikan suatu zat, kemudian dibandingkan antara sebelum dan sesudah diberikan zat ini. Kalau misalnya pada MRI kan kalau kita bandingkan sebelum dan sesudah, kalau dikasih zat, misalnya ada sesuatu itu akan terjadi gambaran yang berubah, kan? Gambarannya jadi berubah, lebih menyengat kita sebutnya. Nah pada PET scan juga seperti itu. Jadi kalau misalnya diberikan zat tertentu itu, kalau misalnya ada sesuatu, dia akan memberikan gambaran yang berbeda dibandingkan dengan yang jaringan normal. Itu karena tidak ada uptake-nya, tidak diambil, nggak diserap zat tersebut. Jadi pemisahan PET scan ini biasanya kita gunakan untuk menilai dari ujung rambut ke ujung kaki. Oh, lebih secara keseluruhan. Secara keseluruhan. Jadi kita lihat tuh kalau misalnya pada kasus seperti karsinoma nasofaring kan itu perlu kita lihat juga. Mungkin waktu itu Farhan masih ingat sebelum diterapi kita juga lihat kan parunya gimana, hatinya gimana, tulangnya gimana. Nah itu pemeriksaannya kan satu-satu ya. Nah kalau dengan PET scan ini dengan satu pemeriksaan kita bisa dapat informasi untuk semua hal tersebut. Oh sampai ke tulang, paru-paru semuanya. Paru-paru. Perut juga. Hati biasanya. Oh gitu. Seperti itu. Terus di nasofaringnya juga. Nah kalau secara akurasi lebih canggih mana dokter? Maksudnya lebih terdeteksi mana? Kita nggak bisa bandingkan mana yang lebih bagus, tapi semuanya saling melengkapi. Dan itu semua dilengkapi juga dengan pemeriksaan hasil endoskopi atau pemeriksaan fisik kita. Oh gitu. Nah ketika pasien sudah dianjurkan untuk PET scan ini berarti pasien yang seperti apa dokter? Sebenarnya PET scan ini dianjurkan juga sebagai follow up rutin untuk kasus-kasus misalnya pada nasofaring ya. Jadi kalau tapi nggak sering kalau setiap kali kontrol tiap 3 bulan kita PET scan enggak ya. Nah jadi kalau misalnya bagus tidak ada apa-apa, PET scan kita lakukan PET scan yang pertama biasanya kalau saya itu sekitar 1 tahun. Tapi setelah itu tergantung indikasinya. Oh gitu. Nah ini berarti saya perdana nih PET scan. Perdana. Ya, mudah-mudahan hasilnya kita lihat. Bisa PET scan atau bisa seperti yang dulu tuh yang periksa satu itu kan. Capek dokter jangan. Capek banget. Oke deh dokter, makasih banyak infonya. Oke deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Nah itu tadi dia videonya dari video wawancara gue sama dokter Mayang. Beliau adalah dokter yang menangani gue dari awal gue cancer, terapi segala macam konsultasi kontrol itu sama dia gitu dari sekitar tahun 2018 gue sama dia terus gitu dokter Mayang di RCM. Nah sudah dijelaskan sama beliau PET scan itu tujuannya apa. Rupanya pemeriksaannya PET scan itu bedanya dengan scan yang lainnya, dia itu lebih menyeluruh gitu. Jadi dari ujung rambut sampai ujung kaki bisa terdeteksi semua.
zatnya disuntikin ke gue, nggak tahu apa nama zatnya. Nanti kalau sudah gue lakukan akan gue jelasin lagi PET scan suntikannya itu apa. Ya kalau lo mau lebih tahu duluan ya tanya sama dokter. Jangan sama gue belum melakukan itu. Nah, berhubung PET scan itu tidak ditanggung BPJS, nah ini berat. PET scan itu yang membedakan sama yang lainnya itu salah satunya adalah dia tidak ditanggung BPJS. Dan harganya lumayan, bukan lumayan ya, bagi gue cukup berat. Berkisar di angka belasan juta soalnya di rumah sakit yang sudah dirujuk sama dokter gue. Nah, dan kalau di Jakarta PET scan itu cuman ada di 3 rumah sakit setahu gue, di RSPAD, Persahabatan, terus Siloam di Semanggi, sama di Gading Pluit. Nah itu harganya lumayan, nggak lumayan, berat. Harganya tuh cukup berat, belasan juta. Nah banyak yang menunda PET scan itu karena masalah di biaya. Jadi belakangan ini sedang mengumpulkan uang supaya bisa melanjutkan pemeriksaan PET scan tersebut. Jadi ya kalau uang sudah terkumpul akan segera gue lakukan PET scan itu. Nah tapi ada juga masalahnya adalah gue juga lagi nggak berani untuk kontrol biasa, karena sekarang keadaannya di Indonesia, Jakarta terutama, Jabodetabek ya, Jawa Barat, seluruh Indonesia lah ya, sedang berstatus waspada karena virus corona ya. Nah buat gue sendiri atau cancer survivor dimanapun Anda berada, virus apapun buat kita itu sangat-sangat mudah. Jadi wajar kalau lu parno. Mudahnya gini, maksudnya kita itu orang-orang yang sedang menjalani terapi cancer ataupun yang sudah, kita itu sudah tidak memiliki imun yang sebagus orang normal, karena imun kita tuh sudah dirusak sama obat kemo dan radiasi. Obat kemo itu kan seperti yang udah kita tahuin gitu ya, obat kemo itu tidak membunuh sel jahat aja, tapi sel baik juga. Jadi imun lo juga rusak karena kemo itu. Nah, kenapa gua bisa bilang gua cukup parno sama virus ini? Karena gua adalah termasuk yang sangat rentan terkena berbagai macam penyakit, berbagai macam virus. Yang sepele-sepele pun gue mudah kena gitu, apalagi yang berat seperti corona ya. Dan lagi yang juga makin bikin parnonya adalah ada yang kena tapi nggak ada gejalanya, dimana dia pun bisa menjadi carrier dan dia tuh tidak menyadari kalau dia tuh terjangkit. Itu yang bikin gue parno. Dan alhamdulillah pemerintah udah ngasih kebijakan atau kewajiban untuk work from home, dan perusahaan tempat gue bekerja pun menyetujui kebijakan itu, dan kita sedang melakukan work from home. Dan satu hal lagi sih yang jadi beban buat gue adalah gue tuh kesulitan mendapatkan masker. Kenapa? Karena harganya sudah tidak masuk akal, dan di berbagai minimarket ataupun supermarket itu sudah banyak yang habis. Kenapa gue harus pakai masker? Gini, dalam keadaan normal aja pasien kanker nasofaring itu ataupun yang sudah terapi nasofaring itu tidak boleh kena debu dan asap. Baik yang ringan maupun yang berat. Yang ringan tuh kayak debu-debu di jalan atau kayak debu-debu di rumah, itu gue tuh tidak boleh terpapar secara berlebihan gitu. Apalagi yang berat kayak polusi udara, asap rokok, pembakaran sampah dan lain-lain, itu gue gak boleh. Nah,
gue harus pakai masker untuk melindungi diri gue dari itu. Dan ditambah sekarang ada virus corona, gue harus semakin punya masker. Dan sekarang cari masker susah banget guys. Susah banget. Dan aduh, jahat ya orang-orang yang menimbun masker itu ya. Gak ngerti gue apa isi kepalanya mereka. Ya semoga mereka dapat hidayah ya. Banyak yang membutuhkan, orang-orang kayak gue, pasien kanker dimanapun, dan juga tenaga-tenaga medis yang lagi bekerja menghadapi pasien-pasien yang atau mengurus pasien-pasien yang sedang kena virus corona. Kan kesian ya, aduh gak mikir gitu ya. Coba salah satu dari petugas atau penyintas kanker itu adalah keluarga mereka, atau salah satunya itu orang terdekat mereka, masih tega gak sih nimbun masker atau hand sanitizer itu? Ya sudahlah, semoga Allah memberikan hidayah buat orang-orang tersebut dan tidak segera diazab ya. Astagfirullahaladzim. Oke. Demikian sharing-sharing gue hari ini. Terima kasih buat yang pengen tanya di DM Instagram atau di komen juga boleh gitu. Pasti akan gue jawab, walaupun gak segera tapi pasti akan gue jawab. Makasih juga yang udah subscribe. Gue tidak mengharuskan subscribe, tapi ya menganjurkan aja. Mudah-mudahan gue jadi lebih rajin gitu bikin videonya. Kalau di subscribe kan jadi niat untuk berbaginya jadi lebih banyak gitu. Kan lumayan dapat pahala gitu kan. Terus di share kalau ada yang menurut lo butuh tahu tentang ini, di share aja nggak apa-apa, nggak usah minta izin. Terus kalaupun penjelasan dari gua kurang, ya udah jangan ragu buat tanya sama dokter lo sendiri gitu, karena kan gua bukan dokter ya. Gua bercerita, berbagi pengalaman ya atas apa yang sudah gua alamin aja gitu. Jadi kalau misalnya lo merasa penjelasan gue kurang ya mohon maaf. Ya udah gitu aja. Terima kasih perhatiannya, makasih udah menonton sampai habis, makasih juga udah subscribe. Semoga bermanfaat. Terus gue juga minta tolong banget dibantu teman-teman medis, dibantu doanya, dibantu juga doa buat kita, kami penyandang kanker, penyintas kanker dimanapun, dibantu doa walaupun nggak bisa bantu secara materi atau apapun gitu ya. Yang penting didoain aja, kita pengen sembuh, kita pengen nggak jadi beban buat orang, nggak mau ngerepotin orang. Terus ya didoain juga semoga kita semua sehat dan semoga wabah virus corona ini segera berakhir ya. Apalagi bentar lagi Ramadan gitu ya. Semoga sebelum Ramadan lah atau mungkin secepatnya lah sudah bisa teratasi semuanya virus-virus ini. Amin amin Allahumma amin. Oke, makasih banyak perhatiannya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.